Anies Baswedan nyapres. Gue nggak setuju. Gue udah WhatsApp dia bahkan. Gue WhatsApp dia. Gue bilang, Pak, kalau saya boleh milih sih, saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi daripada jadi presiden, kata gue. Ya. Soalnya prediksi gue. Karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakini. Ada programnya Anies yang gue suka, namanya Jaklingko. Ya. Itu doang sih sebenarnya yang bagus, yang DP 0 sama sekali berantakan sih. Ya. Tapi gue takutnya kalau gubernur bukan dia kan karakter pemimpin baru tuh selalu ngobrak yang lama. Oke, Maksud gue, aduh sia-sia banget dah lu punya program tapi nggak dilanjutin. Menurut gue orang nggak bisa jadi gubernur cuma satu masa jabatan. Jadi ya menurut saya mendingan gak usah nyapres. mendingan jadi gubernur lagi aja. Gubernur lagi aja untuk. Sepakat Bang, sebaiknya seperti itu biar programnya bisa lanjut ketimbang harus masuk ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi ya popularitas dan juga elektabilitas seperti yang kita lihat saat ini. Halo, untuk pendukung Anies, tolong jangan baper ya. Anies belum jadi presiden saja sudah jalan-jalan hidup mewah dan naik pesawat jet pribadi yang betul-betul mahal. Anies Baswedan sepertinya menjadi sosok yang tidak bisa menjadi pemimpin dan merasakan kesulitan rakyat jelata. Seperti Presiden Joko Widodo saat ini yang memikirkan rakyatnya. Apa yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo adalah mengetahui dan pernah hidup sebagai orang susah. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo menjadi paham dan memikirkan sebuah program yang menjadikan rakyat sebagai tujuan utamanya. Presiden Joko Widodo mendapatkan privilege untuk merasakan bagaimana menjadi orang susah sehingga dia tahu dan memiliki target yang jelas untuk kemakmuran masyarakatnya. Berbeda dengan Prabowo, Fadlizon, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan lain-lain. Mereka itu hidup serba berkecukupan dan bahkan banyak di antara mereka yang kuliah di luar negeri. Sepakat Bang, memang Pak Jokowi sangat berbeda dengan yang lain. Orang tuanya kaya dan mereka sudah dari keturunan ningrat lah ya. Justru rakyat jelata adalah musuh mereka. Musuh yang dirangkul untuk dijilat saja dan mendapatkan suaranya. Kemudian setelah dijilat, langsung diludahin begitu saja. Buat saya ini adalah sebuah hal yang sangat amat terlihat kentara dari Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin lainnya. Kita melihat baru-baru ini, Anies Baswedan pernah dicitrakan begitu norak melakukan perjalanan dengan kelas ekonomi, dan di sisi lain dia mendadak langsung dicitrakan menaiki jet pribadi milik pengusaha besar yang katanya perusahaannya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Memang sangat ironis. Di satu sisi naik pesawat dengan kelas ekonomi, namun di sisi yang lain menggunakan jet pribadi. Memang dua hal yang sangat bertolak belakang. Kelihatan banget kan bagaimana Anies begitu benci dengan rakyat jelata dan tidak mau hidup seperti orang susah. Jangankan kelas bisnis, dia sudah terbiasa dengan jet pribadi yang mahal itu. Karena jet pribadi selalu memikirkan kepentingan rakyat jelata, hanya dijilat dan digoblok-goblokin lewat isu-isu agama dan radikalisme, sehingga mereka tidak mau memilih Anies Baswedan karena seiman dan seagama. Ini adalah strategi busuk dari partai pengusung Anies Baswedan dan mengirimkan orang ini ke beberapa tempat yang merupakan kantong radikalisme. Saya beruntung tinggal di bagian timur ya, sehingga radikalisme dan terorisme itu sedikit sekali di tempat saya. Dan kita bisa melihat semakin Indonesia ke timur semakin plural dan toleran. Anies malah memilih untuk ke bagian barat Indonesia yang merupakan sarang dari teroris dan radikal. Sebenarnya strategi ini mudah sekali terbaca. Kita melihat bagaimana negara ini harus bebas dari tema-tema radikalisme dan terorisme. Anies Baswedan ini adalah keturunan orang kaya yang terbiasa hidup mewah di istana. Jadi jangan heran jika dia amit-amit menang, rakyat Indonesia akan dijilat basah-basahnya dan nantinya akan dibuang. Safari politik Anies Baswedan ini menunjukkan sebuah pemandangan yang begitu menjijikkan. Di
satu sisi, orang ini menggunakan strategi-strategi kerakyatan yang mau mempertontonkan dirinya yang dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya terbongkar kemunafikannya. Karena ternyata dia begitu benci dengan gaya hidup sederhana. Orang ini begitu menikmati fasilitas dan gak mau jadi orang yang menikmati kelas ekonomi. Kelas ekonomi hanya dipakai untuk pencitraan busuk murahnya saja. Kita butuh sosok seperti Presiden Joko Widodo sebagai penerus generasi bangsa ini, sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Saya berharap orang-orang sederhana yang merakyat dan jujur boleh dipopulerkan dan dipilih sebagai presiden. Tapi tidak untuk Anies Baswedan. Memang sangat berbeda. Banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Betul ya. Iya. Tadi kan katanya bukan Iya. faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Betul. Memang kalau soal ngeyel, Anies Baswedan memang jagonya. Sekalipun sudah terbukti, tetapi pintar merangkai kata dan pada akhirnya adalah pembelaan diri. Anies itu udah menjalani gubernur selesai dia. Sekarang bahkan berapa hari lagi sudah nggak jadi gubernur kan 5 tahun. Nggak ada prestasi mas. 5 tahun cuma bangun satu puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Puskesmas selama 5 tahun cuma 1 mas. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Work itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat kok. Kalau Jokowi ada prestasinya ya waktu jadi gubernur. Banyak perubahan loh. Banyak perubahan. Anies naturalisasi aja nggak dikerjakan. Yang banjir itu ya? Iya, yang Kali Ciliwung, normalisasi, entah apa istilahnya, kayak gitu nggak pernah dilakukan, Mas. Jadi kalau menurut Bang Riki Tambah, soal Anies tidak punya prestasi gimana Bang? Ya jelas, banyak keluhan-keluhan masyarakat kok ketika ada problem. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor stafsus Mas Anies mati semua, Mas, nomor. Cerita Anies naik pesawat komersil yang kemudian duduk di bangku paling belakang, itu kan memang sengaja disetting agar seperti itu gitu. Agar penumpang naik pesawat duluan, terus kemudian Anies datang belakangan. Harapannya tuh heboh semuanya, oh Pak Anies. Ternyata nggak ada. Dan cerita ini mudah sekali untuk dipahami oleh banyak orang bahwa ini adalah cerita pencitraan gitu. Kalau orang nggak pencitraan, orang naik pesawat, ya kayak Gibran, kayak Bu Iriana, yang ceritanya itu diceritakan oleh penumpang, oleh orang-orang yang ada di lapangan gitu, yang ada di pesawat. Bukan divideokan sendiri sama stafnya dari belakang. Memang kalau soal pencitraan sangat identik sekali. Ya mungkin beda jauh dengan Pak Jokowi di sekeluarga yang rata-rata ya tampil apa adanya seperti yang diceritakan oleh para netizen itu.